papan bawah klasemen BRI Liga 1 ini lagi sengit ya Mas Asad ya. Jadi ada 3 tim nantinya yang akan terdegradasi ke Liga 2. Ke Liga 2 betul. Menggantikan tempatnya Rans Nusantara yang turun ke Liga 3. Halo Bolaneters dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Serafin Unus Pasti dan teman saya Asad Samsul Arifin. Asik. Balik lagi di Bareng Bola karena main bola itu barengan. Kalau sendirian siapa Mas Asad? Kameranya ini. Yang mana? Yang itu dong. Rans Nusantara FC. Boy, kok Rans Nusantara FC? Belum sempat main di Nusantara, sudah degradasi ke Liga 3. Aduh, kok gelap ya. Iya. Bolaneters di edisi Bareng Bola kali ini tadi tumben-tumben ya kan, kalau kita kan biasanya kan kalau kita ngobrolin di Bareng Bola ini kan kalau nggak timnas, kalau nggak klub-klub Eropa. Nah ini tumben nih Mas Asad kan bukan nyenggol ya, ngomongin soal Rans Nusantara yang di Liga 2. Jadi hari ini Bolaneters kita mau bincang-bincang dikit nih soal kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia, BRI Liga 1. Sekarang sudah memasuki pekan ke berapa Mas Asad? Waktu video ini kita ambil itu kan hari Senin ya. Hari Senin betul. Ada pekan, kita sampai di pekan ke-23, tapi hari ini ada yang dua yang main nih. Ada dua yang main. PSS Sleman. Yang satunya saya lupa ya. Pokoknya masih ada dua pertandingan melibatkan Persis Solo atau kalau nggak salah. Iya. Pokoknya masih ada dua pertandingan yang masih ada dua pertandingan. Nah, pekan 23 berarti kan kurang sekitar berapa? 11 pekan lagi menuju akhir. Nah, kan untuk BRI Liga 1 musim ini mungkin kita refresh sedikit ya Bolaneters, bahwa musim lalu kan pakai dua format nih, format regular series sama champion series. Nah, tapi untuk musim ini di musim 2024-2025 ini formatnya dikembalikan seperti semula. Jadi satu klasemen besar, nanti siapa yang pemuncak klasemen dia yang menjadi juara. Nah, tadi kan Mas Asad menyenggol Rans Nusantara yang degradasi ya ke Liga 3, degradasi ke Liga 3. Nah, kita mau ngomong-ngomong dikit nih, dengan 11 pekan tersisa nih, kita ngomong yang di bawah dulu nih. Di papan bawah klasemen BRI Liga 1 ini lagi sengit ya Mas Asad ya. Jadi ada 3 tim nantinya yang akan terdegradasi ke Liga 2. Ke Liga 2 betul. Menggantikan tempatnya Rans Nusantara yang turun ke Liga 3. Iya sih benar sih. Iya benar. Nah, gimana sih Mas Asad sampai di pekan ke-23 ini persaingan di papan bawah ini seperti apa? Apakah sangat jomplang atau gimana sampai pekan 23 ini? Kalau menurut saya ini persaingan di papan atas dalam artian perebutan gelar juara sama persaingan degradasi ini lebih menarik persaingan di zona degradasi. Kok bisa? Karena jarak poinnya ini sangat tipis ya. Saya lihat klasemen ya. Boleh. Daripada ada peringkat ke-18 sampai peringkat ke-13 itu jarak poinnya cuma 4 dengan 11 pertandingan tersisa. 6 klub. Jadi ada 6 klub antara 4. Yang paling bawah itu Persis Solo, peringkat ke-18 sama Barito Putra di peringkat ke-13 itu selisihnya cuma 4 poin 11 laga. Oh, masih sangat bisa berubah sekali ya berarti ini ya. Komposisinya itu adalah Barito Putra, PSIS Semarang, Semen Padang, Madura United, PSS Sleman sama Persis Solo. PSS Sleman ini berada di masuk persaingan ini karena di awal musim kan poinnya dikurangi 3 karena sanksi Komdis ya. Jadi, iya betul. Perjalanannya PSS ini memang agak berat kalau dibanding tim lain karena faktor itu. Jadi menarik lah, ada sangat menarik. 6 tim nanti. Ya bukan berarti yang di atasnya Barito ini tidak masih aman ya, tergelincir ya. Tapi untuk sementara 6 tim ini bersaing dengan ketat, nggak kalah dengan persaingan gelar juara. Nah, dari 6 tim ini Mas Asad, kalau kita lihat secara performa mereka belakangan ini ya, kita bahas belakangan ini, siapa sih yang tim yang sekiranya dalam tanda petik berpotensi lah untuk keluar dari zona merah. Kalau kita lihat dari performanya belakangan ini, dan mungkin Mas Asad juga bisa kasih preview ke Bolaneters, mereka kedepannya nanti seperti apa lawan-lawannya siapa aja nanti, kalau misalnya istilahnya dihitung matematisnya gimana sih peluang mereka untuk selamat dari degradasi. Kalau kita lihat ini terkait juga dengan bursa transfer ya. Oh oke, ya. Karena
di tim-tim papan bawah itu banyak melakukan perombakan waktu bursa transfer. Yang tengah musim kemarin. Oke. Salah satunya itu Barito Putra. Dia itu mendatangkan Matias Mier dari Bayangkara. Kemudian mendatangkan penyerang Jose Mourinho. Itu bagus banget ya efeknya. Lalu mendatangkan back tengah, 2 back tengah langsung asing, Anderson Nascimento sama Renan Alves. Renan Alves pemainnya musim lalu. Iya, betul. Lagi, kan? Efek pemain asing Barito ini sangat bagus dan dari yang awalnya di 3 terbawah itu sekarang udah naik ke peringkat ke-13. Jadi kalau Barito ini mampu meneruskan performa apiknya dengan kontribusi pemain-pemain barunya itu kemungkinan untuk lolos dari degradasi cukup tinggi. Nah, ini yang menarik lagi masih terkait dengan pemain baru ya. Ada Madura United juga. Madura United. Dia mendatangkan Yosep Ezezari dari Barito yang putaran pertama itu nggak begitu bagus, tapi di Madura itu performanya bagus banget gitu si Yosep Ezezari. Si Lulinnya penyerang andalannya itu jadi kayak punya temen gitu loh. Di depan. Terus ada kiper asing juga yang menggantikan kiper asing sebelumnya si Dida. Dida, sorry. Yang pindah ke Malut itu performanya juga bagus. Bukan kiper asing tapi Miswar Saputra. Di Persebaya itu juga bagus dan cuman tantangannya Madura ini adalah mereka punya jadwal di AFC Champions. Mereka perwakilan Indonesia yang tersisa kan satunya Madura United kan. Betul. Nah, kalau Madura United jadwalnya kan pasti akan padat. Pasti, sangat. Kalau mereka tidak pandai menempatkan skala prioritas, ini bisa jadi tergelincir gitu. Jadi akan ada dilema tersendiri bagi Madura United mau main serius di Asia, tapi di Liga mereka bisa terdegradasi, atau main serius di Liga tapi lepas di Asia mereka ini akan jadi dilema tersendiri. Kita serahkan lah. Kita serahkan. Madura United prioritasnya di mana. Nah, yang agak riskan itu sebenarnya ini nih. Wah, apa itu? Persis Solo. Jadi ini jersey Persis Solo waktu masih main di Liga 2 sebelum si Kaisang dan rombongannya datang itu. Ini jersey Persis Solo. Nah, si Persis ini performanya benar-benar gak stabil gitu. Walaupun sebenarnya pelatihnya bagus. Ong Kim Sue. Ong Kim Sue mantan timnas Malaysia. Timnas Malaysia dulu. Cuman masalah Persis ini kayak ada terus gitu setiap pekan. Mulai dari pemain yang kartu merah, yang kemarin itu kemarin yang kartu merah Persik Kediri gitu. Itu Persik ya. Cuman di pertandingan itu ada 2 pemain Persis yang kena kartu merah. Setelah pertandingan mereka dapat kartu kuning kedua. Salah satunya Ramadan Sananta. Waduh, Sananta ini sudah dapat 2 kartu merah musim ini. Nah, si Persis itu banyak bermasalah dengan disiplin pemainnya dalam artian kartu. Kenapa ini penting? Karena kalau ada pemain kena kartu merah itu kan bukan cuman waktu pertandingan ini dia absen. Atau pemainnya main 10 pemain, tapi pertandingan selanjutnya dia bakal absen. Nah, itu kena kan suspensi. Mempengaruhi stabilitas tim. Nah, itu tuh Persis Solo bisa terganjal di situ karena pelatih baru, banyak pemain asing baru. Terus kalau pemainnya nggak komplit setiap akhir pekan itu kan sulit untuk menemukan ritme, betul. Nah, itu sih masalahnya Persis Solo. Kalau satu lagi yang kayaknya agak rawan ini PSIS Semarang. PSIS Semarang. PSIS ini kalau dibanding tim-tim lain di bursa transfer ini mereka pasif. Mereka cuma datangkan 1 pemain asing. Tapi sampai sejauh ini kontribusinya belum perform. Nggak kelihatan. Bisa dibilang nggak kelihatan karena dia juga jarang bermain. Untungnya pemain lokalnya ini masih cukup bagus, si Dewangga, Septian David. Kalau ada pemain muda namanya Rido Suwada itu bagus banget. Dia bisa jadi andalan. Lalu kipernya yang membela timnas itu Adi Satrio. Cuman masalah PSIS ini bukan cuma teknis ya, karena semua volunteers tahu lah ya. Mengikuti PSIS mereka kan diboikot supporter. Lalu kemudian memutuskan untuk pertandingan tanpa penonton. Nah, itu 2 pertandingan aja ya kemarin ya, atau dilanjutin lagi kemarin? Itu kurang tahu ya informasinya seperti itu. Cuman ketika elemen-elemen itu mungkin tidak berjalan satu arah, bisa berdampak juga ke psikologisnya pemain gitu. Dan terbukti kan performanya PSIS ini kan
turun terus, mulai turun di ya. putaran kedua ya. Padahal putaran 1 kayaknya agak lumayan lah ya. Putaran pertama mereka kompetitif lah, mereka bisa bersaing, tapi putaran kedua konsisten turun. Sudah mulai menurun. PSIS sama PSS Sleman aman-aman banget. Iya. Semen Padang ada perbaikan performa setelah, jadi Semen Padang ini unik Mas. Gimana? Uniknya gimana tuh? Di putaran pertama kan jelek banget performanya. Iya, betul. Di dasar klasemen. Iya, sempat lama, cukup lama di dasar klasemen. Eduardo Almeida. Kebiasaannya Almeida ini membawa gerbong Portugal. Oke. Waktu masih melatih Arema, iya. Carlos Fortes dan Fortes betul, Terus dia melatih di Rans itu juga membawa gerbong. Iya, lumayan banyak pemain. Evandro Brandao. Di Manchester United. Iya, mantan pemain seleksi. Lalu di Semen Padang ini juga dia mengulang hal itu, membawa gerbong Portugal. Nah, sejauh ini gerbong pemain Portugalnya itu cukup bagus. Arthur Vieira kipernya, lalu ada Bruno di penyerang. Cuman ya masih belum konsisten juga. Ya, belum stabil. Tim papan bawah lain. Progresnya ada. Jadi seru lah. Iya, seru. 11 pertandingan terakhir ini karena dengan juga selisihnya cuma 4 poin ya dari dasar klasemen ke peringkat 13 cuma 4 poin. Setiap pekan berarti setiap pekan bisa berubah. Komposisinya bisa berubah. Masih saling berhadapan tim-tim yang ini. Wah, ini tambah seru, bumbu-bumbunya itu semakin akan ada pertandingan yang dalam tanda petik itu 6 poin gitu. Kalau saling Oh iya, kan yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Iya kan masuk. Titelnya kan biasanya disebut pertandingan yang 6 poin. Iya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih yang papan bawah. Papan bawah yang udah Mas Asad bilang bakal seru nih sampai akhir musim. Akhir musimnya bulan apa? April ya? April Mei ya? Bulan Mei sampai bulan Mei nanti bakal penuh drama. Nah, ini kita naik ke atas, ke papan atas. Nah, ini kalau di papan bawah seru, di papan atas juga nggak kalah seru ya. Nggak kalah seru. Dan akhir pekan kemarin baru saja ada pertandingan super big match, dua tim yang istilahnya rival lama, rival abadi, dan kebetulan juga masuk dalam bursa juara ya. Antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung yang berakhir 2-2. Nah, dari pertandingan itu mungkin kita bahas sedikit ya Mas Asad. Gimana tuh kemarin pertandingan El Clasico Indonesia nih kalau orang-orang bilang nih? Ini nih pertandingan yang menunjukkan betapa kuatnya mental Persib Bandung. Ya. Karena tim ini kan sebenarnya udah dibentuk sejak eranya Robert ya. Iya. Karena ada Nick Kiper nggak terlalu banyak berubah. Tim intinya. Tim intinya itu tetap gitu loh. Lalu kemudian ada Luis Milla. Terus kemudian disempurnakan oleh Bojan Hoda. Sehingga musim lalu juara, musim ini di persaingan gelar lagi. Sebelum comeback lawan Persija. Ini Persib ini sempat dalam situasi yang sama waktu main di AFC Champions League. Itu lawan Lion City Sellers. Kan tinggal 2 gol. 3-2 comeback. Iya. Bisa dibilang comebacknya Persib lawan Persija itu bukan sebuah kebetulan. Bukan kebetulan. Tim ini itu memang punya mentalitas gitu. Dan ya harus diakui Bojan ini pelatih yang cerdas ya. Karena kalau kita lihat Persib itu banyak banget pemain yang cedera. Iya, betul. Kita mulai urut aja di belakang ya. Rahmat Irianto. Rezaldi Hehanusa. Lalu kita ke tengah ada Deddy Kusnandar. Terus David da Silva juga banyak cedera. Iya, beberapa kali absen balik. Tapi tim ini tuh tetap Dimas Derajat. Dimas Derajat kan yang awalnya diplot jadi pelapisnya David da Silva. Kita dua-duanya iya, betul. Tapi si Bojan ini tetap bisa membawa Persib tampil stabil di Liga 1 walaupun di AFC Champions League-nya memang agak kepayahan ya. Jadi pelatihnya oke, pemainnya skuadnya juga oke. Kedalaman skuadnya dan ya hasilnya sekarang selisihnya Persib sama Persebaya peringkat 2 itu 9 poin. 9 poin dengan tambahan 1 ban sebenarnya bisa 11 poin cuma kemarin karena imbang. Ini ibaratnya ini adalah persaingan gelar Premier League.
Premier League. Liverpool sama Arsenal 9 poin. 7 ya, 7. Ini Persib sama Persebaya selisihnya 9 poin. Nah, tadi Persib udah nih kan sekarang pemuncak klasemen dengan 9. Nah, kita ngomongin yang peringkat 2-nya nih, Persebaya. Persebaya ini bola netter sempat memimpin klasemen cukup lama ya. Sempat sangat konsisten, permainannya bagus, terus kira-kira 1 bulan 2 bulan terakhir ya kayak tiba-tiba tuh mulai Januari kan yang performanya turun dan konsisten turun terus. Tapi belakangan ini kan kemarin kan habis menang 1-0. Nah, ini ada apa nih kok Persebaya yang istilahnya bagus terus tiba-tiba jatuh gitu. Nah, Persebaya ini berkebalikan dengan Persib. Kalau Persib ini kan udah dibangun sejak 3 atau 4 tahun. 3-4 tahun lalu ya. Mulai dari zamannya Robert. Nah, Persebaya ini kayak baru memulai fondasi ini gitu. Kalau dari sebelumnya kan dari musim lalu kan fluktuatif banget. Iya, musim lalu. Ganti pelatih beberapa kali ganti pelatih, betul. Kemudian Munster. Nah, Paul Munster. Mulai musim ini tuh skuad Persebaya itu memang banyak pemain baru dan memang bagus-bagus. Rivera, Malik Rizaldi. Iya, Emrasi, terus si siapa namanya? Flavio. Itu memang bagus semua. Tapi kalau Persib itu punya pemain pelapis yang oke. Nah, Persebaya ini pelapisnya yang agak jauh. Bukan jelek ya. Iya. Gapnya lumayan jauh. Jadi kayak misal ketika Bruno Moreira cedera gitu, atau akumulasi gitu, mungkin ada penggantinya. Tapi kalau 2 pemain inti cedera, misalnya Bruno sama Francisco Rivera. Persebaya udah agak susah. Nah, ini yang terjadi di di awal tahun 2025. Kenapa performa Persebaya turun? Ketika ada pemain utama yang katakanlah tidak pada performa terbaiknya sedang turun, itu penggantinya belum siap untuk mengcover ya. Sebenarnya sudah ada upaya kayak membeli Dejan Tumbas. Dejan Tumbas bahasa Jawa beli. Persebaya beli Dejan beli. Sama Dimedimov. Tapi mereka kan pasti butuh waktu ya untuk adaptasi. Gitu. Beda kalau misalnya Persebaya ini kayak punya pemain lokal yang memang dari awal levelnya bisa menyamai, bisa kompetitif dengan pemain utamanya, itu mungkin skuadnya atau performanya itu bisa lebih stabil. Masalahnya itu sih. Tapi skuad ini potensial dan pemain Persebaya yang pemain intinya di kontraknya itu lebih dari 2 atau 3 tahun. Jadi berarti jangka panjang ya? Jangka panjang lah. Masih berkelanjutan. Perkembangan kita nantikan masih akan sangat menarik gitu. Oke. Tadi peringkat 1, peringkat 2 sekarang ke benar. Boleh. Persebaya ini jadwalnya sangat berat. Setelah ini 11 pekan ke depan nih. Iya, kan pekan 23 lawan PSPS. Kemarin udah menang 1-0. Itu lawan Dewa United. Wah, Dewa United ini. Papan atas ya. Setelah itu lawan Persib. Waduh, lawan peringkat 1, 6 poin. Itu lawan PSIS ini mungkin bisa dibilang relatif bisa diatasi lah. Iya, bisa. Di atas kertas bisa. Setelah itu lawan Persija Jakarta. Berat. Memang berat banget jalan menuju ini ya untuk memangkas jarak 9 poin itu tadi ya. Iya, betul. Lumayan berat. Nah, tadi udah peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 sekarang. Di peringkat 3 sekarang ada Dewa United. Dewa United ini kan lumayan bisa dibilang agak mengejutkan ya musim ini. Kan musim lalu dia kan ketika dia pertama kali itu kan masih papan bawah, masih agak bawah-bawah terus, tapi progresnya naik terus dan puncaknya saya kira musim ini ya yang salah satu performa terbaiknya tiba-tiba bercokol di papan atas. Ini ada apa dengan Dewa United ini kok tiba-tiba gak tiba-tiba juga sih. Konsisten, lebih tepatnya lebih konsisten kali ya. Yang menarik dari Dewa United itu adalah ini kata-kata klasik yang kayak pemain sepak bola, percaya proses. Wah, percaya proses. Oke. Karena si pelatih ini kan Jan Olde Likering ini kan sebenarnya musim lalu di awal-awal musim bisa dibilang kan nggak perform. Betul. Tapi dipertahankan, tiba-tiba putaran kedua naik. Nah, ini sama kasusnya kayak musim ini. Putaran pertama itu nggak terlalu oke, tapi tiba-tiba putaran kedua naik. Kalau kita lihat permainan Dewa United ini sebenarnya pemainnya kan oke semua nih. Secara individu kan. Iya, ada mungkin di awal musim itu si Jan Olde ini belum menemukan ritme yang tepat gitu loh. Atau keseimbangan terutama di lini depan. Karena bayangkan ya, mereka punya Egy.
Alex Martin. Martin. Tahun ini cetak 2 digit gol. Iya. Taisei Marukawa, mantan pemain terbaik. Iya. Ada Alexis Mesidoro. Iya, ada Mesidoro ya. Ada Ricky Kambuaya, betul. Ini semua pemain yang tipe-tipe menyerang, kecuali si Kambuaya masih DMF lah. Ketika semua pemain ini dimainkan secara bersamaan, berarti kan ada keseimbangan yang mungkin tidak bagus ketika mereka. Iya, betul. Nah, di awal musim itu mereka belum menemukan komposisi yang tepat untuk mengatur si lini depannya itu. Apalagi si Alex Martin ini kan membawa musim lalu kena sanksi yang diterapkan di awal musim ini. Sempat ke awal musim kan dia absen. Iya. Sebelum sekarang meramaikan persaingan top skor ya. Nah, ketika Dewa United ini sudah menemukan ritme permainan terbaiknya, lalu komposisi keseimbangan yang tepat termasuk komposisi back asingnya. Nah, itu ya seperti ini. Terutama sebelum kalah lawan Madura United. Kemarin kan 2-3 kan agak mengejutkan juga ya itu kalah dari Madura United. Kan. Nah, sebelum itu kan mereka menang 5 pertandingan beruntun. Iya. Dari papan tengah langsung ke papan atas. Kan. Makanya tim ini potensinya juga lumayan juga ya. Nah, terus mungkin slot terakhir ya. Tim yang berpotensi menjadi juara lagi yang sekarang ada di peringkat 4. Persija Jakarta. Kok Maung Bandung salah. Macan Kemayoran. Macan Kemayoran ini juga bisa dibilang dibilang nggak stabil juga, bisa dibilang seperti itu ya. Masih belum. Sebenarnya Persija ini mungkin sebagian orang itu tidak melihat Persija sebagai pesaing gelar juara musim ini ya. Karena memang kurang konsisten juga ya dia. Apalagi mereka kan ditinggal Thomas Doll. Terus aktivitasnya di bursa transfer juga musim ini kan juga ya bisa dibilang nggak cukup menjanjikan. Nggak sewah musim-musim sebelumnya kan. Kalau Persija kan ibaratnya kan kalau setiap bursa transfer itu pasti ada pemain yang bintang, yang mahal. Perombakan pemain juga nggak terlalu banyak, terutama pemain asing. Di awal musim kan banyak yang berharap ada penyerang yang top level yang dengan Marco Simic. Tapi ternyata kan tidak datang. Nah, yang mengejutkan itu Carlos Pena mampu meracik tim ini menjadi tim yang ternyata solid gitu. Dan yang hebat dari Persija musim ini itu mereka nggak tergantung ke satu pemain gitu loh. Itu betul. Misalnya ketika Gustavo nggak ngegolin kan sempat turun. Iya, sempat betul. Nah, itu ternyata Simic malah naik muncul gitu loh. Nah, ketika Simic itu ada Rio Matsumura. Bahkan ketika Rizky Ridho penampilan kan belakang. Iya, agak turun, betul. Itu Hansamu ternyata ya. Hanif Sahbandi juga jadi pemain yang bisa diandalkan. Dia itu bisa main jadi gelandang, bisa main jadi back. Serbaguna. Persija ini nggak bisa dicoret dari persaingan gelar juara walaupun ya sama kayak Dewa United dan Persebaya jarak poinnya memang terlalu agak jauh ya. Tapi Persija andai bisa berada di ritme yang sebelum ini kan udah 4 pertandingan nggak menang. Termasuk lawan Persib kemarin. 2 seri 2 kalah. Andai Persija bisa kembali ke ritme sebelum itu, nah kemungkinan mereka untuk kembali bersaing sih ada. Karena tim ini ya pemainnya juga udah lama bersama kayak Rizky. Nggak terlalu banyak perubahan juga ya. Ondrej Kudela. Ahmad Ferrari itu Ferrari. Matangkan sama Thomas. Jadi seru juga sih walaupun Persib kayak Liverpool di Premier League. Nah, mungkin ini sebelum kita tutup ini kita balik lagi ke Persib ya sebagai kandidat terkuat ya dengan selisih 9 poin. Kalau kita lihat mungkin dari jadwalnya dulu kali ya. Di jadwalnya 11 pertandingan ini ada beberapa pertandingan yang kayaknya bisa membuat mereka tergelincir. Kan mereka baru kalah 1 kali ya Persib ya musim ini ya. Baru kalah 1 kali. Kira-kira ada gak sih laga-laga yang istilahnya bisa dimanfaatkan untuk rival-rivalnya? Oh, ini waktunya memangkas jarak. Nah, Persib lawan Dewa United kan sudah. Oh ya, itu pasti ya ini. Yang kalah kan? Iya. Kan lawan Dewa United. Lawan Persija 2 kali sudah. Nah, nanti lawan Persebaya pekan ke-25. 2 minggu lagi berarti ya. Itu mungkin bisa membuat Persib ya. Kalau misalnya Persebaya ada di level terbaiknya minimal imbang. Cuma hilang 2 poin. Yang menarik dari Persib itu biasanya mereka kehilangan poin lawan tim-tim yang di papan bawah malah ya. Salah satu jadwalnya itu adalah lawan Semen Padang.
Wah, ini. Kenapa Semen Padang? Kalau bola netters perhatikan catatan pertandingan Persib sama Semen Padang, 4 pertandingan terakhir itu selalu imbang. Wah. Jadi walaupun Semen Padang papan bawah, Semen Padang ini jadi lawan yang sulit dikalahkan oleh Persib. Kryptonite-nya si Persib ya. Sama kalau dulu itu ada Perseru-Seru. Wah. Yang sering merepotkan Persebaya. Iya. Oke, Bola Netters, itu tadi ulasan singkat kita mengenai BRI Liga 1 yang udah memasuki pekan 23. Tadi kita udah bahas soal ketatnya persaingan di papan bawah dan juga sengitnya perebutan juara ya, perebutan gelar juara musim ini. Dan seperti ini, dan kita ingatkan lagi, musim ini nggak ada championship series lagi ya Bola Netters. Jadi kita kembali ke format awal di mana siapa pemuncak klasemen, nah itu dua yang juara, bukan juara paruh musim, bukan juara regular series, tapi juara BRI Liga 1. Nah, Bola Netters, jangan lupa untuk saksikan terus BRI Liga 1 secara eksklusif hanya di Indosiar dan Video. Kalian juga bisa mendapatkan kabar-kabar terbaru, berita-berita terupdate mengenai BRI Liga 1 hanya di Bolanet tentu saja. Saya Serafin Unuspasi dan rekan saya, kami pamit undur diri dulu. Jangan lupa saksikan edisi Bareng Bola berikutnya. Sampai jumpa.